bersambung dulu ya guys. Jangan lewatkan bab-bab terakhir Chenche. Maaf juga atas kesalahan teknis kami, karena di beberapa bab suara naratornya berubah. Dimaklumin aja ya, mungkin miminnya lagi galau. Hihihi. Bab 17, menarik bingkai. Saya tidak berani melakukannya lagi. Ini karena saya buta dan bodoh. Tolong ampuni saya akan memberi Anda tanah seluas 5 hektar itu. Saya tidak akan merampasnya dari Anda. Hahaha, jika ada hal lain yang ingin kamu berikan padaku, itu bukan milikmu. Qi Fei tahu bahwa betapapun dia membenci Tuan Tanah Kiao, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Tuan Tanah Kiao sampai mati di depan begitu banyak orang hari ini. Jadi dia melepaskan kakinya, dan Tuan Tanah Kiao bisa memegangi pinggangnya dan menggeliat kesakitan di tanah, mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Tanah Kiao tersentak dan melanjutkan dengan tenang. Ya, ini tanahmu, bukan milikku. Saat ini, pejabat yang terlambat akhirnya tiba. Semua melihat Jiang Yong dan sekelompok orang bergegas ke sini dengan tergesa-gesa, berbicara saat mereka datang. Siapa yang mengumpulkan massa untuk menimbulkan masalah di sini? Qi Fei dan Tuan Tanah Kiao memandang Jiang Yong pada saat yang bersamaan. Baru pada saat itulah Qi Fei menyadari bahwa seseorang diam-diam pergi untuk melapor kepada pejabat tadi. Para perwira dan tentara ini baru saja tiba. Jiang Yong awalnya sedikit tidak sabar untuk menangani masalah ini. Namun setelah melihat Qi Fei dan Tuan Tanah Kiao tergeletak di tanah, Jiang Yong segera membuka matanya dan merasa bahwa ini adalah peluang besar. Qi Fei bisa diselesaikan. Tanpa berkata apa-apa, Jiang Yong menunjuk ke arah Qi Fei dan berkata, "Tangkap dia." Ketika semua orang di sekitar melihat kedatangan Jiang Yong, mereka semua mundur ketakutan. Di era sekarang, para pejabat tersebut tidak mengabdi pada rakyat, melainkan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana mereka, orang-orang biasa, bisa begitu berbudi luhur hingga berani melawan para pejabat ini? Untungnya, Jiang Yong tidak mempermasalahkannya sama sekali, tetapi fokus pada Qi Fei. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya merasa Qi Fei akan sengsara kali ini. Tampaknya Jiang Yong tidak berniat melepaskannya. Qi Fei benar-benar tidak takut pada harimau saat masih bayi. Seorang penduduk desa biasa berani mengalahkan Tuan Tanah Kiao. Tahukah Anda bahwa Tuan Tanah Kiao biasanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah? Pada saat ini, semua orang merasa Qi Fei pasti mendapat masalah. Bahkan jika dia memiliki seni bela diri, dia lebih unggul. Tetapi jika rakyat tidak melawan pejabat, mereka pasti bukan lawan Jiang Yong. Ketika kedua gangster itu melihat Jiang Yong datang, mereka segera menciut dan bersembunyi di tengah kerumunan. Mereka tidak berani membiarkan Jiang Yong mengetahui bahwa mereka berdua telah berkhianat. Jadi mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Jiang Yong tidak melihat kedua gangster itu saat ini, tetapi fokus pada Qi Fei. Dia berkata pada Qi Fei sambil mencibir, "Oke, aku tahu kamu bukan orang yang periang. Kamu berani mengumpulkan massa untuk membuat onar hari ini. Ini keterlaluan. Aku akan memenjarakan dia." Ketika Tuan Tanah Kiao melihat bala bantuan datang, dia mengeras dan dibantu untuk berdiri. Sambil menggosok pinggangnya, dia menyeringai dan berkata kepada Jiang Yong, "Tuan Jiang, Anda akhirnya sampai di sini. Anda tidak tahu betapa parahnya saya dipukuli oleh Qi Fei. Bagaimanapun, Tuan Tanah Kiao adalah pemilik tanah terbesar di Kabupaten Taohua, jadi dia harus mengenal seseorang dari pemerintah." Jiang Yong biasanya mendapat uang dari Tuan Tanah Kiao, tapi sekarang dia pasti berada di pihak Tuan Tanah Kiao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Tanah Kiao, Jiang Yong menghiburnya. "Tuan Tanah Kiao, jangan khawatir. Saya pasti akan membalaskan dendam Anda." Namun saat ini, Qi Fei berdiri di tempatnya tanpa rasa takut terhadap pejabat yang dibawa oleh Jiang Yong. Sebaliknya, dia menatap Jiang Yong dengan dingin dan berkata, "Jiang Yong, kamu masih berani muncul di depan banyak orang. Apakah kamu ingin aku memberitahumu apa yang kamu lakukan?" Tentu saja Qi Fei tidak takut, dia memegang tuas mematikan Jiang Yong di tangannya. Bahkan jika Jiang Yong dipukuli hari ini, dia tetap tidak terluka. Ketika Jiang Yong mendengar kata-kata ancaman Qi Fei, hatinya menegang. Saya selalu merasa ada sesuatu dalam kata-kata Qi Fei. Trik macam apa yang dia miliki?
Mungkinkah dia mengambil alih tanah mereka untuk keuntungan pribadi? Tapi meski dia mengatakan ini, dia masih punya alasan untuk menjelaskannya sendiri. Jadi Jiang Yong menahan diri dan berkata pada Qi Fei, "Apa yang ingin kamu katakan? Berhentilah membuat alasan di sini. Jika ada yang ingin kamu katakan, kita bisa membicarakannya di penjara." Melihat para pejabat yang dibawanya, mereka hendak mengambil senjata mereka sendiri. Qi Fei berkata padanya sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak mengakuinya? Kudengar kamu meminta anak buahmu untuk merampok." Tunggu sebentar, Qi Fei belum selesai berbicara sebelum dia mengucapkan kata perampokan. Jiang Yong segera berkeringat dingin dan menghentikan bawahannya. Meskipun petugas peti mati ini adalah bawahannya tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi ketika orang-orang itu mendengar Qi Fei menyebut kata perampokan, orang dewasa mereka menjadi sangat gugup. Dia juga memandang Jiang Yong dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, "Tuan, ada apa? Apakah Anda tidak menangkapnya?" Mereka sangat yakin bahwa Jiang Yong, sebagai kepala misi resmi, tidak akan dikaitkan dengan kata perampokan. Jiang Yong menyeka keringat di kepalanya, dan kemudian menatap Tuan Tanah Kiao yang menatapnya dengan rasa malu. Entah seberapa cepat jantungnya berdetak sekarang. Jika Qi Fei menceritakan masalah ini di depan banyak orang, terlepas dari benar atau tidaknya, masa depannya benar-benar hancur hari ini. Orang suka bergosip dan melihat lelucon orang lain. Oleh karena itu, Qi Fei tidak boleh mengungkapkan masalah ini. Jiang Yong tersenyum dan berkata kepada Tuan Tanah Kiao, "Tuan Tanah Kiao, pasti ada kesalahpahaman saat ini, jadi izinkan saya membantu Anda kembali beristirahat dulu, lalu kita akan membicarakan masalah ini." Jiang Yong sangat panik sekarang. Dia tidak tahu bagaimana Qi Fei tahu bahwa dia meminta para gangster itu merampoknya. Jika diucapkan di depan banyak orang pasti akan membuat penonton menjadi resah. Toh identitasnya tetaplah pejabat yang melayani rakyat. Jika semua orang tahu kalau dialah pejabat yang memimpin perampokan itu, jelas tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah ini dari hakim daerah. Ketika saatnya tiba, dia tidak punya pilihan selain mati. Jadi Jiang Yong menatap Qi Fei dengan ketakutan, dengan tatapan memohon. "Saya harap Qi Fei tidak menceritakan masalah ini di depan banyak orang." Melihat ini, Qi Fei mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia benar-benar tidak berniat mengatakannya di depan banyak orang. Karena tidak peduli dia mengatakannya atau tidak, Jiang Yong hanya akan mati. Dia masih memilih untuk menyerahkan masalah ini kepada keluarga Wang. Setidaknya itu menyelamatkannya dari masalah. Melihat Qi Fei memang diam, Jiang Yong menghela nafas lega, dan kemudian bersiap untuk membawa Tuan Tanah Kiao pergi. Tapi Tuan Tanah Kiao menolak saat ini, dan berkata dengan marah kepada Jiang Yong, "Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Tidakkah kamu melihat bahwa aku dipukuli oleh pria berkaki lumpur ini di depan banyak orang? Aku memberimu begitu banyak uang sebelumnya, jadi ini yang kamu lakukan kepadaku." Ketika orang-orang di sekitar mendengar apa yang dikatakan Tuan Tanah Kiao, mereka semua memandang Jiang Yong dengan penyesalan. Mereka tahu bahwa pejabat tersebut bukanlah orang baik. Hanya saja tidak ada yang berani menghentikannya secara langsung. Bab 18, Namamu. Tuan Tanah Kiao hanya merasa bahwa Jiang Yong benar-benar tidak berguna. "Saya tidak bisa melakukan apapun untuknya sebelumnya, jadi saya akan mengiriminya uang dari waktu ke waktu." Bukankah karena Jiang Yong adalah kepala pejabat di pemerintahan? Tapi sekarang tiba waktunya untuk memanfaatkannya, Jiang Yong benar-benar menyerah. Jika Qi Fei adalah orang dengan latar belakang, lupakan saja. Tapi Qi Fei hanyalah penduduk desa biasa, dan Jiang Yong sangat pengecut tanpa alasan. Jadi Tuan Tanah Kiao memandang Jiang Yong dengan sangat marah, dan dia pasti membutuhkan Jiang Yong untuk memberinya penjelasan. Pada saat ini, Jiang Yong berkeringat deras saat dia melihat pendukung Kiao di membuka mulutnya. "Pada akhirnya saya masih merasa tidak ada yang ingin saya katakan. Secara logika, dia memang harus membuat keputusan untuk Tuan Tanah Kiao. Terlepas dari apakah itu emosional atau rasional, Qi Fei harus ditangani. Tapi Qi Fei memegang kendalinya sekarang. Ketika dia berada dalam dilema, Qi Fei mengambil inisiatif untuk memberinya langkah maju. "Tuan Jiang, Anda harus berhati-hati. Alasan mengapa saya memukul Tuan Tanah Kiao adalah karena dia mengirim anak buahnya untuk memukul saya terlebih dahulu. Saya hanya bertindak untuk membela diri." Ya, Anda mendengarnya, Tuan Tanah Kiao. Itu hanya pembelaan diri.
Masalah seperti ini perlu dibicarakan nanti. Sekarang di depan begitu banyak orang, saya tidak tahan dengan kesempatan itu. Jiang Yong segera menuruni tangga dan berkata, tapi Tuan Tanah Kiao yang marah ini sedang sekarat. Pertahanan diri macam apa ini? Jiang Yong, beritahu aku lagi. Ketika Tuan Tanah Kiao mendengar bahwa Jiang Yong sebenarnya sedang berbicara dengan Qi Fei, dia sangat marah hingga mukanya sangat merah. Dia juga lebih tua, setelah dipukuli habis-habisan oleh Qi Fei barusan, dia sekarang marah lagi. Sebelum dia sempat mengucapkan kalimat kedua, dia memutar matanya dan pingsan. Ketika Jiang Yong melihat Tuan Tanah Kiao pingsan, dia diam-diam menghela nafas lega. Jika Tuan Tanah Kiao menolak menyerah, maka dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Benar-benar gila, Qi Fei hanyalah penduduk desa biasa. Dari mana dia mengetahui hal pribadi seperti itu tentang dirinya? Mungkinkah kedua gangster itu yang memberitahu Qi Fei hal penting seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Qi Fei tidak hanya menghajar mereka, tetapi juga membunuh dua dari mereka. Tidak mungkin kedua gangster ini begitu tidak berperasaan. Mari kita beritahu Qi Fei tentang hal ini. Jika tidak berhasil, meski uangnya tidak diperoleh kembali, kedua gangster itu tetap harus ditindak. Ini benar-benar tidak aman. Sementara Jiang Yong memikirkan hal ini dalam pikirannya, dia memanggil anak buahnya untuk membawa Tuan Tanah Kiao kembali dengan cepat. Lalu dia buru-buru pergi bersama orang-orang itu. Semua orang di sekitarnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kapan Jiang Yong menjadi begitu baik sehingga dia bisa berbicara dengan orang biasa seperti mereka? Dan melihat penampilan Jiang Yong, dia tampaknya sangat takut pada Qi Fei. Mungkinkah Qi Fei bisa mengendalikan Jiang Yong? Qi Fei mengalihkan pandangannya ke belakang setelah melihat orang-orang itu datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia memandang keluarga beranggotakan 4 orang dan berkata, "Oke, sekarang sudah larut. Kembalilah dulu dan bawakan aku akta tanahnya besok. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu." Setelah Qi Fei selesai berbicara, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dikatakan kepada keluarga berempat, kalau ada orang di desamu yang ingin menjual tanah, datanglah kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga pasar 1 tael perak per hektar, dan juga bisa bekerja untukku. Keluarga beranggotakan 4 orang itu sangat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Qi Fei. Desa Lihua mereka lebih dulu putus asa dibandingkan desa lainnya. Biasanya, makanan tidak pernah tumbuh, tetapi sekarang kekeringan yang terjadi berturut-turut benar-benar membuat mereka mati kelaparan. Tentu saja mereka senang karena ada cara lain untuk bertahan hidup. Tapi saya langsung merasa sedikit kecewa. Qi Fei mengatakan tanah itu bisa dibeli dengan harga pasar. Namun tanah mereka memang dijual dengan harga murah. Bagaimana mungkin Qi Fei tidak mengetahui apa yang mereka pikirkan? Keluarga beranggotakan 4 orang ini juga orang miskin, dan Qi Fei tidak akan memanfaatkan mereka sekarang karena dia kaya. Jadi dia menoleh untuk melihat kedua gangster itu dan berkata, "Kalian, beri mereka 2 tael lagi." Kedua gangster itu sedang menyaksikan kegembiraan di tengah kerumunan. Ia pun terkejut mendengar syarat yang diberikan oleh Qi Fei. Apa yang dilakukan Qi Fei? Membeli sebidang tanah yang tidak bisa menanam makanan. Apakah ini berarti dia punya uang tetapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Tapi tiba-tiba aku mendengar Qi Fei menunjuk ke arah mereka. Gangster memanggil saudara kedua dengan cepat mengeluarkan 2 tael perak dan menyerahkannya kepada keluarga beranggotakan 4 orang tanpa berkata apa-apa. Setelah apa yang terjadi tadi, mereka telah sepenuhnya memutuskan untuk mengikuti Qi Fei. Qi Fei baru saja mengancam Jiang Yong, mengandalkan IQ Jiang Yong. Anda pasti dapat menebak bahwa mereka memberitahu Qi Fei, dan mereka bahkan mungkin ingin mengirim seseorang untuk membunuh mereka. Satu-satunya paha yang bisa mereka pegang adalah terbang bersama Qi Fei. Mereka hanya tidak tahu apakah Qi Fei bersedia menerima mereka, jadi prioritas utama adalah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Qi Fei. Setelah pria yang memanggil saudara kedua memberikan uang, dia berkata kepada Qi Fei sambil tersenyum. "Saudaraku, apakah kamu punya instruksi lain?" Setelah keluarga beranggotakan 4 orang menerima uang tersebut, mereka juga berterima kasih kepada Qi Fei. Sekarang mereka juga mengetahui bahwa meskipun Qi Fei kejam, dia sangat murah hati. Dengan pemilik yang begitu murah hati, apalagi yang membuat mereka tidak senang. Jadi saya berjanji akan datang kepadanya besok dengan membawa akta tanah. Setelah Qi Fei menunggu keluarga beranggotakan 4 orang itu pergi,
dia mengalihkan perhatiannya kedua gangster yang telah menatapnya dengan penuh semangat. Qi Fei berkata dengan mata penuh harap, "Siapa namamu?" Setelah sekian lama, Qi Fei bahkan tidak mengetahui nama mereka. Dia pikir itu tidak perlu sebelumnya, tetapi sekarang Qi Fei juga tahu bahwa kedua gangster ini juga putus asa. Karena kamu ingin menjadi pengikutnya, kamu harus menanyakan namanya. Kedua gangster itu sangat gembira saat melihat Qi Fei menanyakan pertanyaan ini. Dia menjawab dengan cepat, "Saudaraku, namaku Liu Xiaor." Pria yang selalu dipanggil saudara kedua itu berbicara lebih dulu. Yang lebih muda lainnya juga melanjutkan, "Namaku Liu Xiaosan." Setelah Qi Fei mendengar nama mereka, dia mengerutkan kening dan memandang mereka dengan bingung. Dia berkata dengan bingung, "Apakah kalian bersaudara?" Tapi keduanya juga tidak mirip. Kedua pria itu segera menggelengkan kepala, dan Liu Xiaor menjelaskannya. "Bukan saudara laki-laki sungguhan. Saya anak tertua kedua dalam keluarga, jadi saya dipanggil Liu Xiaor. Dia tidak memiliki ayah atau ibu dan tidak memiliki nama, jadi dia mengambil nama saya dan memanggilnya Liu Xiaosan." Setelah mendengar penjelasan Liu Xiaor, Qi Fei mengangguk. Siapapun yang bisa menjadi gangster pasti memiliki pengalaman hidup yang menyedihkan, jika tidak, ia dapat memiliki pekerjaan yang serius apapun yang terjadi. Tapi Qi Fei memandang Liu Xiaor dan bertanya, "Jadi, kamu punya keluarga? Kenapa kamu masih bertingkah seperti gangster padahal kamu punya keluarga?" Ketika Liu Xiaor mendengar ini, dia terlihat sedikit kesepian dan berkata, "Sebelumnya pernah terjadi kerusuhan ketika saya masih sangat muda, dan anggota keluarga saya meninggal. Kerusuhan terjadi lebih dari 10 tahun lalu." Bersambung ke bab selanjutnya.